Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd. Jamaah sidang Jumat Masjid Al-Imam Nawawi yang insyaAllah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara metode dakwah Nabi SAW adalah beliau mengajarkan kepada umatnya berbagai macam doa, yang mana doa tersebut entah mengandung kebaikan atau mengandung sesuatu yang bisa menolak, yang bisa mencegah keburukan. Di antara doa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita semua selaku umatnya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dari jalur sahabat yang mulia, yaitu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi SAW berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu yang pertama adalah al-huda, hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan, poin pertama dari doa Nabi SAW adalah beliau meminta hidayah. Ini menunjukkan bahwasannya hidayah merupakan salah satu hal yang paling terpenting yang dimiliki oleh seorang hamba. Makanya di dalam hadis yang lain, yaitu hadis qudsi, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fastahduni ahdikum, mintalah hidayah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya aku akan memberikan hidayah kepada kalian. Setidaknya minimal dalam sehari semalam kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak 17 kali, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Sekalipun hamba tersebut sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, namun sangat diharuskan hamba tersebut senantiasa minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Para ulama menjelaskan agar Allah Subhanahu wa ta'ala terus menetapkan hamba tersebut senantiasa berada di as-siratul mustaqim, dan juga meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mencabut kenikmatan yang telah diberikan kepada hamba tersebut. Karena salah satu musibah terbesar yang dirasakan oleh seorang hamba, yang dirasakan oleh seorang muslim, kata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang dinamakan dengan as-salbu ba'dal 'ata, dicabutnya kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah Allah berikan kepadanya. Yang awalnya hamba tersebut begitu mudah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun dalam sekejap Allah Subhanahu wa ta'ala cabut kenikmatan tersebut. Na'udzubillah. Makanya kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu doa yang sering kita panjatkan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan condongkan hati kami ke arah kesesatan setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Ya Allah, berikanlah rahmat-Mu, karena sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Hal ini menunjukkan bahwasannya hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala begitu sangat mahal, tidak bisa ditukar dengan sesuatu apapun.
Jamaah yang insya-Allah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal kedua dari doa Nabi SAW adalah wattuqa. Ya Allah, aku memohon kepadamu ketakwaan. Sama-sama kita ketahui bahwasanya ketakwaan secara garis besar adalah menjalani perintah Allah dan menjauhi larangannya. Seseorang dikatakan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kata lain, ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana rasa takut ini bisa mencegah seorang hamba untuk tidak melanggar syariat Islam. Yang mana ini bisa mencegah seorang hamba agar tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya khasyatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala disertai rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu hal utama yang bisa mendorong seorang hamba untuk melakukan ketaatan. Dengan khasyatullah bisa mencegah seorang hamba untuk tidak berani menunda-nunda taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, kata para ulama, adalah basarahu bi'uyubi nafsih. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hamba tersebut fokus mengurusi aib dirinya sendiri. Bukan sibuk mengurusi aib orang lain, bukan sibuk mencari-cari kesalahan orang lain. Karena ingat, yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala adalah diri kita masing-masing dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita. Orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa berpikir, apakah nanti di akhirat saya termasuk orang yang selamat atau tidak. Dan ini semua tidak akan bisa didapatkan kecuali dengan memupuk rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang insya Allah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ketiga dari doa Nabi SAW adalah wal afaf. Ya Allah, aku memohon kepadamu perlindungan, baik perlindungan yang sifatnya mencegah hal-hal keburukan yang sifatnya duniawiyah, sekaligus juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, melindungi keimanan kita, agar agama kita tidak mudah digoyangkan dengan sesuatu apapun. Termasuk di dalamnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita ini tidak condong terhadap yang namanya hubbud dunia. Karena yang namanya cinta dunia ini merupakan sumber dari segala dosa. Mengapa banyak orang yang berani meninggalkan sholat? Mengapa banyak orang yang sibuk mencari rezeki namun ia melupakan sang pemberi rezeki? Apa sebabnya? Dunia, dunia dan dunia. Begitu banyak hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang cinta terhadap kehidupan dunia. Salah satu hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang senantiasa cinta terhadap kehidupan dunia adalah Allah Subhanahu wa taala akan mencabut kenikmatan, kelezatan tatkala beribadah kepadanya. Makanya coba ayo kita masing-masing introspeksi terhadap diri kita. Mengapa kita ini sulit melakukan ketaatan? Mengapa kita ini sulit khusyuk, sulit fokus tatkala salat dan ibadah yang lainnya? Bisa jadi itu semua karena hati kita terlalu condong terhadap yang namanya hubbud dunia. Oleh karena itu kita senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala bisa menjaga hati kita tidak terlalu condong terhadap yang namanya kehidupan dunia. Karena yang namanya hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Yang namanya cinta dunia adalah sumber dari segala dosa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah sidang Jumat yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang terakhir, hal yang keempat dari doa Nabi SAW adalah beliau meminta wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu kekayaan. Kekayaan di sini yang dimaksud adalah kaya hati, memiliki sifat qanaah,
senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus di dalamnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita ini tidak terlalu tamak, tidak terlalu rakus, terkhusus tatkala menghadapi orang-orang yang memiliki kenikmatan duniawiyah. Karena subhanallah, di zaman sekarang ini begitu banyak kita dapatkan dari kaum muslimin yang mereka itu masih membeda-bedakan status sosial. Ketika mereka berjumpa dengan orang-orang kaya, sambutan mereka begitu hangat, senyuman mereka begitu lebar, sambutan mereka begitu luar biasa. Namun tatkala mereka berjumpa dengan orang fakir miskin, mereka remehkan. Mereka sikap acuh tak acuh, mereka menyombongkan diri. Ingat, tidak ada jaminan bahwasanya banyak harta itu adalah merupakan salah satu tanda seseorang itu bisa masuk surga. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tatkala memberikan kenikmatan berupa harta artinya Allah Subhanahu wa taala cinta terhadap hamba tersebut. Namun bukan berarti kita tidak boleh menjadi orang kaya. Akan tetapi yang dikhawatirkan adalah bagaimana caranya agar hati kita ini tidak terlalu condong terhadap yang namanya harta. Karena ketika seseorang terlalu cinta terhadap harta, maka itu semua akan membutakan mata hatinya. Dan kita akan mengetahui salah satu sifat seseorang, baik buruknya seseorang adalah bagaimana cara ia bermuamalah kepada manusia. Ketika ia berhadapan dengan orang-orang kaya, mereka sambut dengan penuh senyuman. Dan ketika mereka berjumpa dengan orang fakir miskin, mereka sombong. Maka berhati-hatilah dari orang tersebut. Karena Rasulullah SAW dalam sebuah hadis telah mengatakan, izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah engkau di dalam kehidupan dunia ini, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan cinta terhadapmu. Wazhad fima 'indan nas yuhibbakan nas. Dan bersikaplah zuhud terhadap apa yang dimiliki manusia, niscaya manusia akan cinta dan menghormati dirimu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dan meridhai amal ibadah yang kita kerjakan. Semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi وثنى بملائكة المسبحات بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأرض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله وعن التابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله تعالى يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة